Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Juni Saputra dengan NIM 21011083 dari kelas Manajemen 1B Raik Sore. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang saya buat, yaitu karya ilmiah dengan berjudul Manfaat serta Fungsi Struktur Organisasi bagi Perusahaan. Manfaat serta fungsi struktur organisasi perusahaan, yaitu ada bagiannya. Yang pertama ada metode penelitian, pengertian organisasi, manfaat organisasi, struktur organisasi, manfaat struktur organisasi. Baik, yang pertama saya akan jelaskan metode penelitian. Metode yang saya gunakan dalam penelitian makalah ini adalah deskriptif, yang artinya suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan secara luas. Yang kedua itu ada pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu dapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Yang ketiga ada manfaat organisasi. Manfaat organisasi terdiri dari berbagai hal yang sangat mampu memberikan dampak di dunia kerja. Organisasi itu sendiri adalah wadah bagi berbagai macam individu yang memiliki tujuan sama. Bisa dibilang sebuah divisi dalam suatu perusahaan, termasuk sebagai organisasi. Apa sih tujuan organisasi? Secara umum, organisasi mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi, mendapat keuntungan dan penghasilan bersama-sama, mengatasi batasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Di manfaat organisasi ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada lebih mudah mencapai tujuan yang sama. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, organisasi memiliki berbagai macam individu dengan tujuan yang sama. Itulah yang menjadi manfaat pertama dari organisasi. Ketika berada di dalam suatu organisasi, maka akan lebih mudah untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada mendapatkan berbagai informasi. Berada di dalam sebuah organisasi membuat Anda dapat mengetahui berbagai informasi secara jelas dan tepat. Informasi tersebut dapat membantu Anda dalam belajar, juga mengetahui berbagai macam hal, khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Apa sih yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang.
Yang ketiga ada jiwa meningkatkan kepemimpinan. Mengapa organisasi bisa mengembangkan jiwa kepemimpinan? Seperti yang sudah disebutkan, organisasi terdiri dari berbagai macam individu. Namun, untuk bisa memberikan hasil kerja terbaik, akhirnya ada beberapa individu yang terbukti sebagai pemimpin kelompok kecil di dalam suatu organisasi. Nah, di sanalah Anda bisa belajar mengembangkan jiwa seorang kepemimpinan. Kepemimpinan itu seperti apa sih? Ya, kepemimpinan dalam organisasi mencakup tentang keberanian, pengabdian, dan bermimpi untuk mewujudkan harapan atau tujuan. Setiap tindakan dan cara berpikir seorang pemimpin mesti mampu meyakinkan orang lain dalam organisasi akan kemampuan yang dimiliki sang pemimpin. Yang keempat itu ada peningkatan kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi harus terus dikembangkan dalam dunia kerja, apalagi komunikasi selalu menjadi fungsi penting dalam sebuah hubungan, apapun jenisnya. Dengan melihat bagaimana komunikasi ini di dalam organisasi bekerja, Anda bisa mengerti bagaimana cara meningkatkan hal ini. Jadi kemampuan berkomunikasi itu sangatlah penting untuk semua karyawan atau semua organisasi yang ada di dalamnya. Yang kelima ada belajar manajemen waktu. Banyak tugas yang harus dilakukan membuat manajemen waktu menjadi tidak bagus. Manfaat terakhir dari organisasi dalam dunia kerja adalah belajar manajemen waktu. Anda bisa melihat langsung bagaimana orang-orang di sekitar bekerja, bagaimana mereka bisa bekerja dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Belajar menghargai waktu sejak dini agar nilai itu tidak lagi menjadi suatu hal yang harus diinginkan, melainkan menjadi kebiasaan. Manajemen waktu itu sangatlah penting. Kenapa? Karena manajemen waktu yang baik memungkinkan Anda mencapai hasil yang lebih besar dalam periode waktu yang lebih singkat, yang mengarah pada lebih banyak kebebasan waktu, membantu Anda fokus lebih baik, memungkinkan Anda menjadi lebih produktif, menurunkan stres, dan memberi Anda lebih banyak waktu untuk menghabiskan. Dan di sini ada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya, dan kemana ia melapor ke dalam organisasi. Dan pentingnya struktur organisasi adalah sebuah perusahaan besar harus memiliki yang namanya struktur organisasi yang jelas. Karena jika suatu perusahaan besar meremehkan struktur organisasi, maka kedepannya ia akan sulit bila ingin berkembang, karena struktur organisasi adalah dasar dari sebuah perusahaan.
Di struktur organisasi ada direksi, direksi utama, direktur, direktur keuangan, dan direktur personalia. Direksi, apa sih itu direksi? Direksi merupakan orang yang bertanggung jawab dan memilih wewenang dalam mengurus perseroan terbatas. Biasanya dalam perseroan memiliki 1 orang direktur utama, 3 wakil direktur utama, serta 6 direktur sesuai dengan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua ada direktur utama. Apa sih yang dimaksud dengan direktur utama? Direktur utama merupakan orang yang mempunyai wewenang dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan. Direktur utama juga berperan untuk memajukan serta mengembangkan perusahaan. Peran direktur utama ini juga harus memiliki ide-ide yang bermanfaat bagi perusahaan untuk berkembang, bekerja sama dengan perusahaan lain. Yang ketiga ada direktur. Apa sih yang dimaksud dengan direktur? Tugas direktur yaitu menetapkan suatu tujuan dari setiap manajer yang ada, mengawasi dan mengkoordinir semua kegiatan dari manajer secara periodik. Direktur bertanggung jawab atas kerugian perusahaan apabila tidak menjalankan tugas dengan baik. Jadi direktur ini tugasnya sangat berat. Jika ada kesalahan maka dia harus bertanggung jawab atas kekeliruan tersebut. Di sini ada direktur keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan direktur keuangan? Direktur keuangan bertugas untuk mengawasi operasional keuangan perusahaan, menetapkan prosedur pelaksanaan secara rinci tentang keuangan dan menetapkan standar pekerjaan lapangan untuk menjamin tidak adanya kebocoran dalam bagian keuangan. Tugas keuangan ini juga sangat berat karena ini menyangkut dengan keuangan supaya tidak terjadinya penggelapan uang atau korupsi. Yang terakhir ada direktur personalia. Apa sih yaitu direktur personalia? Direktur personalia bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem perencanaan personalia dan pengendalian kebijakan pegawai serta melaksanakan kebutuhan administrasi dan kepegawaian dan membina pengembangan staf administrasi. Dan yang terakhir ada manfaat struktur organisasi. Manfaat struktur organisasi yaitu ada 6. Yang pertama, untuk membantu mencapai target suatu perusahaan. Yang kedua, membantu dalam membuat job description karyawan. Yang ketiga, membantu dalam pembagian tugas atau tanggung jawab menjadi lebih mudah dan jelas. 4. Membantu untuk mengurangi konflik internal yang terjadi di dalam perusahaan. Yang kelima, membantu meningkatkan moral dan motivasi kerja karyawan dalam jenjang karir yang jelas.
Yang keenam, membantu dalam perhitungan sistem remunerasi karyawan perusahaan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya terangkan. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf besar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.